Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Sudrajat dengan NIM 191030469 dari kelas Hukum Internasional C akan mempresentasikan tentang hukum diplomatik dan konsuler. Hukum diplomatik dan konsuler. Pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum. Dengan kegiatan Komisi Hukum Internasional selama ini, telah banyak permasalahan yang menyangkut hukum diplomatik, antara lain ketentuan-ketentuan yang mengatur pembentukan misi diplomatik konsuler, misi-misi khusus pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional perlu dilindungi, termasuk para penjahat diplomatik dan lain-lain sebagainya. Komisi Hukum Internasional bertujuan untuk tidak saja meningkatkan pengembangan kemajuan hukum internasional, tetapi juga kodifikasi termasuk di dalamnya hukum diplomatik. Penggolongan kepala perwakilan diplomatik telah ditetapkan dalam Kongres Wina 1815 sebagai berikut: 1. Duta-duta besar dan para utusan. 2. Minister Ordinary dan Vice Extraordinary. 3. Kuasa usaha. Dalam Kongres di Aix-la-Chapelle tahun 1818 disetujui adanya tambahan tingkat kepala perwakilan diplomatik, yaitu Minister Residen yang ditempatkan di antara duta berkuasa penuh dan kuasa usaha. Dalam Konvensi Wina tanggal 18 April 1961, pasal 14 Konvensi Wina, berdasarkan pasal 14 Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, diatur 3 tingkatan bagi kepala perwakilan diplomatik. 3 tingkatan dimaksud adalah sebagai berikut: duta besar yang ditempatkan kepada kepala negara dan kepala misi yang tingkatannya sama, and Vice Minister dan Internuncois yang ditempatkan pada kepala negara. 3. Kuasa usaha yang ditempatkan pada Menteri Luar Negeri. Pasal 9 Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler mengatur tingkatan atau klasifikasi dari konsul, yakni konsul jenderal, konsul, wakil konsul, dan agen konsuler. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan pada perwakilan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961, yaitu kekebalan diri pribadi, kekebalan jurisdiksional, kekebalan dari kewajiban untuk menjadi saksi, kekebalan kantor kediaman dan tempat kediaman, kekebalan korespondensi, kekebalan keistimewaan diplomatik negara ketiga, penanggalan kekebalan diplomatik, pembebasan terhadap pajak, bea cukai, dan bea masuk. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik dapat ditemukan dalam pasal-pasal Konvensi Wina, diantaranya berkaitan dengan personal. Seorang diplomat tidak dapat diganggu berdasarkan pasal 29 Konvensi Wina, dan ia tidak dapat ditahan atau ditangkap. Prinsip ini adalah aturan yang paling mendasar dan tertua dari hukum diplomatik. Pasal 31 ayat 1 Konvensi menetapkan bahwa diplomat kebal dari jurisdiksi tindak perdata dan administrasi negara di mana mereka bertugas. Pasal 31 ayat 3, tidak ada tindakan eksekusi yang dapat dilakukan terhadap mereka kecuali dalam kasus yang disebut dalam pasal 31 ayat 1 A, B, dan C, dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan yang bersangkutan dapat dilakukan tanpa melanggar hak, tidak dapat diganggunya diplomat atau tempat tinggalnya. Pasal 37 mengatur bahwa anggota keluarga agen diplomatik yang menjadi bagian dari rumah tangganya akan menikmati hak istimewa dan kekebalan sebagaimana ditentukan pasal 29-36 Konvensi, jika bukan warga negara dari negara penerima. Pasal 40 memberikan kekebalan di mana agen diplomatik berada di wilayah transit antar negara asalnya dan negara ketiga di mana ia akan ditempatkan. Berkaitan dengan gedung kedutaan dan properti, pasal 22 Konvensi secara khusus menyatakan bahwa kantor utusan tidak dapat diganggu dan bahwa agen-agen negara penerima tidak diizinkan masuk tanpa izin. Menurut pasal 23, sehubungan dengan tempat tinggal delegasi, pengecualian berlaku untuk pajak. Pasal 24 Konvensi, arsip dan dokumen tidak dapat diganggu kapan saja dan di mana saja berada. Pasal 45A menyatakan bahwa setelah putusnya hubungan diplomatik, negara penerima harus menghormati dan melindungi kantor utusan. Berkaitan dengan tas diplomat, pasal 27 mengatur bahwa negara penerima mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas atas nama utusan untuk semua tujuan kenegaraan. Komunikasi resmi seperti ini tidak dapat diganggu, dapat mencakup penggunaan kurir diplomatik dan pesan dalam kode dan sandi. Meskipun diperlukan izin dari negara penerima,
untuk pemancar nirkabel pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 berkaitan dengan tas diplomat dan menyatakan bahwa tas tersebut tidak boleh dibuka atau ditahan, dan bahwa paket yang merupakan tas diplomatik harus kelihatan sifat-sifatnya dari luar dan hanya boleh berisi dokumen-dokumen diplomatik atau berkas-berkas yang digunakan untuk tujuan kenegaraan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.